Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ibu harapkan semoga Ananda selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa sebelum belajar, ilmu yang Ananda dapat bisa lebih bermanfaat. Untuk absen, silakan Ananda absen di grup kelas kita. Grup WhatsApp ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang struktur teks eksposisi. Siapa yang masih ingat apa saja struktur teks eksposisi? Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumen, yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang teks eksposisi dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, di mana indikator pembelajaran kita adalah menganalisis tentang kebahasaan kalimat nomina dan kalimat verba, yaitu verba transitif dan verba intransitif. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah supaya siswa atau dapat memahami struktur atau menganalisis kebahasaan teks eksposisi, yaitu tentang nomina, kalimat verba, dan sebelum kita memasuki materi kali ini, silakan Ananda cermati video berikut ini. Memperhatikan video tadi bukan? Sekarang apa informasi yang Anda dapat dari video tersebut? Informasinya adalah sebuah penjelasan atau informasi tentang virus corona, di mana virus itu sangat mudah berkembang dan bisa menyerang siapa saja. Itu adalah sebuah informasi yang ada dalam video yang sudah Ananda lihat. Jadi, teks eksposisi itu adalah sebuah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Tujuan utama teks eksposisi itu adalah menjelaskan informasi yang bisa menambah ilmu pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Sekarang kita masuki materi kita hari ini, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di mana sebelum kita masuk ke pengertian atau kaidah kebahasaan teks eksposisi, kita akan melihat dulu
ciri-ciri teks eksposisi. Lihat ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu gaya informasi yang mengajak. Yang kedua, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang keempat, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Selanjutnya, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Kemudian penjelasannya disertai data-data yang akurat. Dan yang terakhir, fakta yang digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. 3. Teks eksposisi memiliki ciri khas tata kebahasaannya yang dapat diidentifikasi dari mulai kata hingga kalimat yang dipakai. Di sini ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama yaitu menyatakan dan menjelaskan sebuah pendapat. Yang kedua, memuat fakta, yaitu yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan sebuah informasi. Yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat yang efektif. Yang keempat, kalimat nomina adalah kalimat yang memakai kata benda pada pola predikatnya. Aturan dalam penulisan kalimat nomina yaitu harus ada 2 hal yang diperhatikan, yaitu kata atau kalimat subjek dan kalimat predikat. Yang kelima yaitu perba atau kata kerja. Di sini kata kerja atau kata perba itu ada 2. Yang pertama perba transitif dan perba intransitif. Perba transitif ini adalah kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Sedangkan perba intransitif yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimatnya. Setelah kita mengenali kaidah kebahasaan teks eksposisi, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis teks eksposisi. Adapun jenisnya yang pertama yaitu eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi laporan, eksposisi perbandingan, dan eksposisi Dari materi yang Ananda cermati tadi atau yang sudah Ibu sampaikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa teks eksposisi itu berisi sebuah informasi yang bisa menambah pengetahuan bagi pembacanya. Di mana dalam teks eksposisi terdapat beberapa kaidah bahasa yang bisa memperkuat argumen penulis. Untuk selanjutnya, silakan Ananda analisis kaidah kebahasaan yang ada dalam video tersebut. Apakah dalam video itu ada kalimat fakta, kalimat nomina, dan kalimat perba? Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.